Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Berbahagia sekali kita bertemu kembali pada pembelajaran daring, yaitu dengan materi kelas 4 beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anik Yun Usiana, peserta PPG dalam jabatan tahap 2 UIN Wali Songo Semarang, kelas Akidah Akhlak B. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, amma ba'du. Baiklah, untuk materi kelas 4 beriman kepada kitab-kitab Allah ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu diantaranya: 1. Diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan para nabi penerima kitab-kitab Allah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk peta konsepnya, yaitu di sini beriman kepada kitab-kitab Allah, diharapkan kita mengenal kitab Allah dan meyakini kitab-kitab Allah tersebut. Baiklah, untuk yang selanjutnya, ayo mengamati. Ada kitab suci Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sekarang, tahukah kalian nama-nama kitab suci yang ada pada gambar? Apakah sama bahasa yang digunakan dari keempat kitab tersebut? Dan siapa saja nabi yang menerima keempat kitab tersebut? Baiklah, untuk pembahasannya, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini artinya syariat atau perintah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kemudian yang berikutnya adalah kitab Injil. Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini berbahasa Yunani dan berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbahasa Arab dan berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'da. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya.
Barang siapa ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian yang berikutnya, Allah juga menurunkan kitab-kitab supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, seperti dalam firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wal anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqumman nasu bil qisti, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan kepada mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Nah, kemudian bagaimana kita meyakini adanya kitab-kitab Allah tersebut? Meyakini berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, dan kita harus mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu diantaranya, 1. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang pada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkan. Nah, oleh karena itu anak-anak harus hafal keempat kitab-kitab tersebut dan diturunkan kepada siapa. Mari kita menghafalkan dengan menyanyikan sebuah lagu dengan nada balonku dan liriknya lah, kitab Allah. Yuk, 1, 2, 3. Kitab Allah yang 4, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Itulah kitab-kitab yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Baiklah, itulah lagu dari kitab Allah, dan sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, silakan anak-anak coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, yaitu 1. Apa artinya beriman kepada kitab Allah? Yang kedua, mengapa kamu wajib mengimani semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, bagaimana cara kamu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keempat, sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah
cara mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan anak-anak kerjakan sebagai latihan di rumah. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar akhlak terpuji, amanah. Baiklah, Bu Guru cukupkan sekian pembelajarannya. Kalau ada salah kata, Bu Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.